Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM A1112530171, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Akan memaparkan pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Baik teman-teman, perlu kita ketahui, keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui berbicara, seseorang dapat menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan kepada orang lain secara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara menjadi alat utama berinteraksi dan menghubungkan hubungan sosial. Misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan keluarga, teman, rekan, kemampuan berbicara yang baik membantu menciptakan pemahaman dan keharmonisan dalam hubungan tersebut. Tidak hanya dalam kehidupan sosial, keterampilan berbicara juga memiliki peran besar di dunia pendidikan. Seorang siswa yang memiliki kemampuan berbicara dengan baik akan lebih mudah mengungkapkan pendapat, bertanya ketika tidak memahami pelajaran, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Guru pun membutuhkan keterampilan berbicara dengan efektif agar mampu menyampaikan materi pelajaran dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, keterampilan berbicara juga melatih kepercayaan diri dan kemampuan berpikir kritis. Mulai dari kegiatan seperti presentasi, diskusi, pidato, seseorang belajar untuk menyusun ide secara teratur, memilih kata yang tepat, serta menyesuaikan gaya bicara dengan situasi dan lawan bicara. Dengan demikian, keterampilan berbicara tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas hubungan antar individu. Oleh karena itu, keterampilan berbicara perlu dilatih dan dikembangkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baik, jika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, membangun hubungan sosial. Berbicara adalah jembatan utama untuk menjalani dan memelihara hubungan dengan orang lain. Kemampuan berkomunikasi dengan baik membantu kita mengekspresikan perasaan, berbagai pengalaman, dan memahami perspektif orang lain, sehingga tercipta ikatan yang lebih kuat dalam keluarga, pertemanan, dan komunitas. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat, kemampuan berbicara secara efektif memungkinkan kita untuk menyampaikan sudut pandang dengan jelas, mendengarkan perspektif orang lain, dan mencapai solusi bersama tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar. Yang ketiga, karir di dunia profesional. Keterampilan berbicara sangat menentukan kemajuan karir, mulai dari wawancara kerja, presentasi proyek, negosiasi, hingga kemampuan tim. Semuanya membutuhkan kemampuan komunikasi verbal yang mumpuni. Orang yang dapat menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif cenderung lebih percaya diri dan dihargai. Yang keempat, ketika seseorang terampil berbicara, mereka akan merasa lebih percaya diri dan dari dalam berbagai situasi sosial, tidak takut menyuarakan pendapat, dan lebih berani mengambil peluang yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Dan dalam dunia pendidikan, yang pertama, proses pembelajaran. Aktif berbicara memungkinkan siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mengklarifikasi pemahaman mereka melalui dialog dengan guru dan teman sebaya. Konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Saat siswa diminta untuk mengartikulasikan pemikiran mereka secara verbal, mereka dipaksa untuk mengorganisir ide, mengevaluasi argumen, dan menyusun logika yang koheren. Proses ini mengasah kemampuan berpikir kritis dan analisis. Dan yang ketiga, penilaian pemahaman. Guru dapat mengukur sejauh mana siswa memahami materi melalui kemampuan mereka, menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri. Presentasi, diskusi kelas, dan ujian lisan adalah metode penilaian yang mengandalkan keterampilan berbicara. Yang keempat, persiapan dunia nyata. Pendidikan tidak hanya tentang menghafal fakta, tapi juga mempersiapkan siswa untuk kehidupan profesional dan sosial. Kemampuan berbicara di depan umum, berdebat dengan santun, dan mempresentasikan ide adalah keterampilan yang akan terus dibutuhkan sepanjang hidup. Yang kelima, kelompok diskusi kelas mengajarkan siswa untuk berkomunikasi
efektif dalam tim, mendengarkan pendapat orang lain, dan berkontribusi secara konstruktif. Semua ini tergantung pada keterampilan berbicara yang baik. Tentunya metode keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Metode pembelajaran berbicara dalam presentasi. Metode ini merupakan cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk membantu siswa menguasai keterampilan berbicara. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain metode presentasi langsung. Metode ini menekankan pada praktik langsung siswa dalam melakukan presentasi. Guru memberikan topik dan waktu persiapan, siswa menyusun materi lalu menyampaikan ide di kelas. Guru memberikan umpan balik terhadap isi, bahasa, dan penyampaian. Tujuannya untuk melatih keberanian, kejelasan, dan keterampilan menyampaikan gagasan di depan orang banyak. Yang kedua, metode diskusi dan tanya jawab. Setelah presentasi dilakukan, sesi diskusi, teman-teman lain dapat mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Tujuannya mengembangkan kemampuan berbicara dua arah, berpikir kritis, dan merespons pendapat orang lain dengan santun. Selanjutnya, metode role play. Siswa memerankan tokoh tertentu atau situasi tertentu, lalu mempresentasikannya. Tujuannya meningkatkan spontanitas, kefasihan berbicara, dan kemampuan beradaptasi dalam berbicara. Selanjutnya, metode project. Siswa mengerjakan proyek, penelitian kecil, karya ilmiah atau produk, kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Tujuannya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan keterampilan berbicara secara ilmiah. Ketiga, strategi pembelajaran berbicara dalam presentasi. Strategi adalah langkah-langkah praktis untuk mencapai hasil pembelajaran berbicara yang optimal. Biasanya mencakup 3 tahap utama. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan membentuk topik presentasi yang relevan dan menarik, menyusun kerangka isi, pembukaan, isi, penutup, melatih pengucapan, intonasi, dan ekspresi tubuh. Fokusnya membangun kesiapan mental dan penguasaan materi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Siswa menyampaikan presentasi dengan menggunakan bahasa yang jelas, santun, dan komunikatif, menjaga kontak mata dengan intonasi suara agar audiens tertarik, menggunakan media pendukung seperti PowerPoint, gambar, atau video. Fokusnya penerapan keterampilan berbicara secara langsung di depan audiens. Yang ketiga, tahap evaluasi dan refleksi. Guru dan teman-teman memberikan masukan mengenai isi, gaya bicara, dan penguasaan materi. Siswa melakukan refleksi diri untuk memperbaiki penampilan berikutnya. Fokusnya memperbaiki kekurangan dan memperkuat kepercayaan diri. 4. Tujuan dan manfaat. Mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum, melatih kemampuan menyusun ide secara sistematis, meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis, membentuk sikap percaya diri, tanggung jawab, dan komunikatif. Sekian dari saya Lutfia izin undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.